Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, annyeonghaseyo. Perkenalkan, nama aku Davarsi Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 039. Aku berasal dari TRO kelas A. Di sini aku akan mempresentasikan materi mekatronika robotika, yaitu tentang N efektor manipulator, yang dimana di dalamnya terdapat jenis-jenis dari N efektor, yaitu grippers, vakum, dan rotasional motoris dari N efektor. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Oke, teman-teman, sebelumnya tahu nggak sih apa itu pengertian dari N efektor manipulator? Oke, di sini aku mau menjelaskan N efektor manipulator adalah sistem yang terdiri dari manipulator dan N efektor yang bekerja bersama untuk memungkinkan robot melakukan tugas manipulasi objek. Manipulator adalah bagian dari robot yang berfungsi untuk menggerakkan dan mengarahkan bagian lainnya, seperti lengan robot, yang memberikan fleksibilitas dalam bergerak dan mengontrol objek. Nah, N efektor adalah alat atau perangkat yang terpasang di ujung manipulator yang bertanggung jawab langsung untuk berinteraksi dengan objek di lingkungan sekitar, misalnya dengan cara memegang, memindahkan, atau merubah objek tersebut. Nah, jadi manipulator yaitu bagian yang berfungsi untuk menggerakkan atau mengarahkan bagian, seperti contohnya itu lengan robot. Nah, sedangkan N efektor itu bagian yang terdapat di bagian ujung robot yang di sini langsung berhadapan dengan si objek. Jadi itu bisa untuk memegang, memindahkan, atau merubah posisi dari suatu objek. Oke, next. Dengan kata lain, N efektor manipulator adalah gabungan dari komponen yang memungkinkan robot untuk melakukan tindakan fisik terhadap objek dengan presisi dan kontrol. Dan jenis N efektor yang harus digunakan bergantung pada tugas spesifik yang harus dilakukan, seperti grippers, vacuum system, atau alat motorik yang berputar. Oke, next kita lanjut ke jenis dari N efektor. Oke, yang pertama jenis dari N efektor yaitu gripper N efektor. Nah, grippers adalah jenis N efektor yang digunakan untuk memegang atau menangkap objek. Nah, mereka bekerja dengan cara menyerupai jari tangan manusia yang dapat membuka dan menutup. Nah, grippers dapat digerakkan menggunakan berbagai teknologi seperti sistem mekanik seperti pegas atau tuas, kemudian pneumatik seperti tekanan udara, dan elektrik, contohnya itu motor. Nah, gripper sering digunakan dalam industri manufaktur dan otomasi untuk mengambil, memindahkan, dan meletakkan objek dengan presisi, misalnya dalam perakitan mesin, pengemasan, dan pemeriksaan kualitas produk. Nah, grippers ini bisa bersifat fleksibel atau kaku tergantung pada desain dan tujuan penggunaannya. Nah, ini grippers itu terbagi menjadi 3 lagi, yaitu grippers mekanik, grippers pneumatik, dan grippers elektrik. Nah, yang pertama ada grippers mekanik. Jadi, grippers mekanik yaitu memanfaatkan sistem mekanikal seperti pegas atau tuas untuk membuka dan menutup. Kemudian yang kedua, grippers pneumatik. Jadi, grippers pneumatik menggunakan tekanan udara untuk menggerakkan jari-jari gripper agar dapat memegang objek. Nah, yang ketiga, grippers elektrik. Grippers elektrik memanfaatkan motor listrik dan aktuator untuk menggerakkan komponen gripper. Nah, jadi inti dari gripper itu seperti jari tangan manusia ya teman-teman, untuk membuka atau menutup atau untuk mengambil suatu objek. Itu konsepnya seperti jari tangan manusia. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu ada yang namanya vacuum N efektor. Nah, vacuum N efektor menggunakan prinsip vakum untuk menarik dan memegang objek. Nah, jenis ini dilengkapi dengan pompa vakum atau saluran udara yang menghasilkan tekanan negatif. Nah, jenis ini memungkinkan objek menempel pada permukaan N efektor tanpa adanya kontak fisik langsung. Nah, teknologi ini sangat efektif untuk menangani objek dengan permukaan datar atau halus seperti kaca atau plat logam, serta objek yang rapuh atau sensitif terhadap kerusakan. Nah, vacuum efektor sering digunakan dalam proses pengemasan, pemindahan barang di lini produksi, dan penanganan material yang sangat sensitif seperti dalam industri elektronik dan makanan. Nah, jadi dengan vacuum N efektor ini memungkinkan objek untuk menempel. Jadi kalau misal untuk objek yang permukaannya datar atau halus kan tidak mungkin kita pakai grippers kan, karena kan itu akan menyusahkan. Jadi kita bisa menggunakan vakum agar objek itu tuh menempel pada alat itu, dan kita bisa melanjutkan proses dari industri seperti
kayak membedakan atau merubah posisi atau dimana dengan lebih mudah lagi. Oke, kemudian masuk ke jenis end effector yang ketiga, yaitu rotary motoris. Nah, yang dimaksudkan rotational motoris end effector itu menggunakan motor untuk memberikan gerakan rotasi atau putaran pada objek yang sedang dimanipulasi. Motor ini memungkinkan end effector untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan rotasi atau perubahan orientasi objek seperti memutar, mengebor, atau melakukan penggerakan presisi pada objek. Nah, jenis ini digunakan dalam aplikasi yang memerlukan manipulasi dengan gerakan berputar, seperti pemrograman alat mesin, pengeboran, pemotongan, dan bahkan dalam peralatan medis yang membutuhkan gerakan berputar untuk prosedur diagnostik atau terapeutik. Oke, terkait dengan rotaris motoris ini ada penjelasan terkait. Untuk motoris grippers ini memiliki motor internal yang dapat memberikan gerakan rotasi pada bagian gripper atau alat yang digunakan untuk memanipulasi objek. Kemudian ada rotary tools. Rotary tools dalam beberapa aplikasi motor berputar juga bisa digunakan untuk alat-alat yang bisa menggerakkan objek lebih jauh, misalnya dalam pengeboran, pemotongan, atau penghalusan permukaan objek. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dari materi ini. Jadi yang dimaksud end effector adalah komponen penting dalam sistem manipulator robot yang mempengaruhi bagaimana robot berinteraksi dengan dunia fisik di sekitarnya. Dengan menggunakan berbagai teknologi seperti grippers, vacuum, dan rotational motoris, robot dapat menangani berbagai objek dengan cara yang efisien, presisi, dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi spesifik dalam berbagai sektor industri. Nah, jadi kita dari jenis-jenis ini kita bisa menyesuaikan ya teman-teman. Jadi kayak misal grippers itu untuk alat-alat yang kayak ini kan konsepnya kayak seperti jari manusia ya. Kemudian kalau vakum ini untuk permukaan yang datar. Jadi kalau misal kita pakai grippers itu akan menyusahkan. Kemudian kalau rotaris motoris ini kita menggunakan jenis ini untuk kebutuhan seperti untuk berputar atau untuk berotasi. Jadi objeknya itu kita bisa untuk memutar atau kita bisa berotasi. Oke teman-teman, sekian penjelasan materi end effector dan juga jenis-jenis dari end effector dari saya teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.